Gala Nabila sebagai tuan rumah dalam acara Jendela Pendidikan yang akan menemani kalian dalam 10 menit ke depan. Oke, baik pemirsa. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam rangka memeratakan pendidikan di Indonesia, pemerintah membuat sebuah program bantuan berupa beasiswa untuk seluruh warga Indonesia. Namun, apakah program bantuan tersebut sudah tepat sasaran? Kita akan bahas saat ini dalam problematika beasiswa pendidikan di Indonesia. Baik pemirsa, langsung saja kita panggilkan narasumber kita, yaitu Mbak Najwa Kamila sebagai salah satu penerima beasiswa pendidikan. Selamat pagi. Halo Mbak Najwa, bagaimana nih kabarnya Mbak? Halo semuanya. Alhamdulillah kabar saya baik. Mbak Gala sendiri gimana? Alhamdulillah saat ini saya juga baik nih Mbak. Kira-kira kalau boleh tahu kesibukannya Mbak Najwa apa nih? Saat ini saya sedang menempuh pendidikan ya, berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, prodi PGSD, sudah semester 4 kebetulan. Oh, ya, dan saya juga sedang mengikuti berbagai organisasi di kampus. Kalau Mbak Gala gimana kesibukannya? Alhamdulillah untuk saat ini kesibukan saya hanya mengajar di salah satu sekolah negeri di Jakarta saja sih Mbak. Iya. Nah, Mbak Najwa ini kan sebagai salah satu penerima beasiswa ya. Kalau boleh tahu kira-kira program beasiswa apa nih yang diikuti oleh Mbak Najwa? Kalau saya kebetulan mendapat beasiswa berupa KIPK, itu singkatan dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Apakah selama menerima beasiswa ini Mbak Najwa merasa terbantu? Oh jelas ya, sangat terbantu sekali. Karena dengan kita mendapatkan beasiswa pendidikan seperti ini, kita kan jadi nggak mikirin lagi ya biaya pendidikan ini dari mana. Karena kan sekarang biaya pendidikan juga lumayan mahal ya. Jadi kita bisa lebih fokus lagi nih untuk perkuliahan. Oh, tapi menurut Mbak Najwa sendiri nih, kira-kira pemerintah itu sudah tepat belum ya untuk memberikan program-program beasiswa ini kepada orang-orang gitu, kepada anak-anak yang mahasiswa yang membutuhkan program tersebut gitu? Kalau menurut saya ya Mbak Gala, pemerintah ini sudah tepat sekali mengadakan program pemberian bantuan beasiswa pendidikan seperti ini gitu untuk memeratakan pendidikan di Indonesia. Tapi sayangnya memang tidak 100% itu tepat sasaran. Masih ada orang-orang yang mereka tuh sangat membutuhkan bantuan pendidikan seperti ini, tapi mereka nggak mendapatkannya. Dan ada juga orang-orang yang mereka itu mampu, tapi malah mereka yang mendapatkan beasiswa pendidikan seperti ini gitu. Nah bahkan ada nih lomba Galda ya, beberapa oknum-oknum yang rela memasukkan data demi mendapatkannya. Berarti memang ada Mbak menerima beasiswa yang tidak tepat sasaran? Iya betul Mbak, memang ada. Oke. Baiklah pemirsa, kita memiliki satu video yang relevan dalam pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai problematika beasiswa pendidikan di Indonesia. Mari kita sama-sama simak video tersebut. Pemirsa, Polda Aceh membuat posko pengembalian beasiswa terkait 400 mahasiswa penerima beasiswa untuk segera mengembalikan uang bantuan pendidikan yang sempat mereka terima. Hingga kini posko pengembalian beasiswa di Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Aceh telah menerima pengembalian dari 38 mahasiswa. Inilah posko pengembalian beasiswa di kantor Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Aceh. Posko ini dibuka terkait adanya kasus dugaan korupsi beasiswa di Aceh anggaran tahun 2017. Terkait hal tersebut, Polda Aceh bakal menetapkan 400 mahasiswa sebagai tersangka atas penerimaan beasiswa tersebut jika tidak segera mengembalikan uang kerugian negara yang mereka pernah terima. Polda Aceh mengimbau kepada 400 mahasiswa tersebut agar dapat secepatnya mengembalikan uang tersebut ke kas negara. Sejauh ini kasus yang ditangani di Treskrimsus Polda Aceh itu pun telah 2 kali disupervisi oleh Bareskrim Polri dan KPK. Para pihak yang terlibat dalam diskusi materi perkara Anatomy of Crime sepakat bahwa para mahasiswa yang menerima dana beasiswa tersebut sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa dan wajib mengembalikan dana yang telah mereka terima. Kita menemukan bahwa ada sekitar 400 mahasiswa dari total 600 mahasiswa yang menerima beasiswa itu tidak memenuhi syarat. Kemudian dari 400 itu kita dapati juga dari berita acara kita, mereka memahami bahwa mereka tidak memenuhi syarat.
Hingga saat ini, dari 400 mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut, 38 diantaranya baru mengembalikan dalam beberapa hari terakhir. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Nah, setelah kita menonton dan menyimak tayangan video tadi, menurut Mbak Najwa, apa nih tanggapan Mbak Najwa terkait video tersebut? Wah, sangat tidak dibenarkan sekali ya pemirsa dan Mbak Galda juga. Ada gitu loh mahasiswa Aceh yang rela memasukkan data demi mendapatkan uang. Apalagi kalau misalkan uang tersebut tidak dipergunakan untuk hal-hal yang semestinya. Padahal kan masih banyak sekali ya orang-orang yang memang dia tuh butuh banget bantuan pendidikan seperti ini untuk melanjutkan pendidikannya. Dan pemerintah ini kan juga niatnya kan sudah sangat baik ya Mbak, memberikan bantuan pendidikan berupa materi kepada semua orang, baik yang mampu dan yang tidak mampu, terutama yang tidak mampu ya pemirsa, agar semua orang itu mendapatkan pendidikan yang sama. Jadi sayang sekali ya kalau sampai niat baik pemerintah, bantuan pemerintah itu disalahgunakan. Kalau dari Mbak Galda sendiri bagaimana tanggapannya? Kalau menurut saya sendiri sih Mbak Najwa, saya sangat setuju nih dengan pendapat dari Mbak Najwa. Namun di sini saya melihat dari sisi orang yang memang seharusnya layak untuk menerima beasiswa tersebut, namun kuotanya itu harus diambil oleh oknum-oknum yang mereka tuh memanipulasi data tersebut begitu Mbak. Dan hal tersebut itu merupakan bibit-bibit seorang korupsi gitu di masa yang akan datang. Karena hal tersebut itu merupakan salah satu tindakan merugikan orang lain dengan mengambil hak orang lain. Nah, Mbak Galda, saya juga jadi mau tahu nih ya Mbak, apakah hal-hal yang kejadian seperti ini gitu ya, penerimaan beasiswa yang tidak tepat sasaran terjadi hanya di kuliah aja gitu. Kalau misalkan di jenjang sekolah dasar, terutama di tempat Mbak Galda sendiri mengajar, apakah juga terjadi hal seperti ini Mbak? Oke, untuk sekolah yang saya ajar ada sih Mbak beberapa murid yang memang seharusnya dia itu tidak layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut, namun dia ini menerima beasiswa itu. Dimana salah satunya saya pernah melihat orang tua murid yang itu menjemput anaknya menggunakan mobil, tapi anak tersebut itu merupakan salah satu penerima beasiswa KJP. Dan untuk di lingkungan rumah saya sendiri, kebanyakan dari orang tua murid yang penerima beasiswa KJP itu, dia itu menggunakan bantuan tersebut untuk foya-foya gitu Pak, dan tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin. Wah, saya baru tahu ya Mbak Galda dan pemirsa semua, kira-kira ternyata hal-hal seperti ini gitu, penerimaan beasiswa yang tidak tepat sasaran, penggunaannya juga yang tidak sesuai dengan kebutuhan, itu ternyata terjadi di jenjang sekolah dasar juga gitu, kirain cuma di perkuliahan aja. Iya, benar sekali nih Mbak. Biasanya kalau pada jenjang SD, orang tua yang biasanya menyuruh anaknya untuk mengikuti program beasiswa tersebut, begitu Mbak. Dan untuk Mbak Najwa sendiri nih, ada nggak sih di lingkungan kampus Mbak Najwa atau teman Mbak Najwa sendiri ini yang dia itu sebagai penerima beasiswa tapi sebenarnya dia tuh tidak layak untuk menerima beasiswa? Kalau di lingkungan saya berkuliah ya Mbak, memang rata-rata teman-teman saya itu yang mendapatkan beasiswa seperti ini, ya memang mereka ya orang-orang yang membutuhkannya gitu, dan juga dipergunakan untuk hal-hal yang semestinya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa teman juga yang jika dilihat dari penampilannya, dari gaya hidupnya, dari barang-barang yang dia miliki gitu, itu termasuk barang-barang yang cukup mahal gitu, tapi dia penerima beasiswa, itu sih Mbak. Oke, untuk Mbak Najwa sendiri nih, pandangan Mbak, gimana sih Mbak, kenapa hal tersebut itu sering terjadi pada negara kita? Apakah karena pemerintah itu kurang ketat dalam menyeleksi program beasiswa, atau memang nih masyarakatnya sendiri yang krisis kejujuran Mbak? Kalau menurut saya ya Mbak Galda, itu bisa terjadi karena keduanya. Karena memang masyarakatnya yang krisis kejujuran, bahkan sampai ada yang memasukkan data, itu kan gak jujur ya pemirsa dan Mbak Galda. Selain itu juga memang pemerintahnya juga sih yang kurang ketat dalam proses penyeleksian data. Nah, Mbak Najwa, agar bantuan program beasiswa ini tepat sasaran, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Pertama-tama dan yang paling utama ya, itu balik lagi ke kejujuran diri kita masing-masing. Memang program beasiswa pendidikan seperti ini memang diperuntukkan untuk siapa saja, tapi kan terutama untuk orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dalam melanjutkan pendidikannya. Nah, kalau misalkan kita nih merasa mampu, ya udahlah, nggak perlu lagi kita melakukan segala cara untuk mendapatkan bantuan.
apalagi sampai rela melakukan memalsukan data itu ya, yang pemirsa yang tadi. Nah, harusnya kita juga menyadari bahwa tidak semua orang memiliki ekonomi yang sama, yang berkecukupan. Nah, kalau misalkan kita mampu, ya kita lah yang harus membantu teman kita itu. Jadi ya biarlah kita berikan kesempatan kepada mereka yang memang kurang memiliki kemampuan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan, mendapatkan bantuan pendidikan beasiswa dari pemerintah. Kalau menurut Mbak Galda sendiri bagaimana? Oke, kalau menurut saya sendiri sih Mbak, selain dari masyarakatnya yang krisis kejujuran nih, mungkin pemerintah juga harus lebih ketat lagi dalam menyeleksi berkas yang diajukan oleh para penerima. Apakah berkas-berkas atau dokumen-dokumen itu memang benar adanya atau direkayasa? Nah, mungkin juga pemerintah harus langsung mengecek atau mensurvei setiap rumah dari calon penerima beasiswa dan melakukan monitoring serta evaluasi terkait dengan penyaluran dana beasiswa. Tentu saja ya Mbak, saya setuju. Memang harus ada evaluasi gitu ya, baik dari penerima maupun pemberi bantuannya juga, dalam hal ini pemerintah. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Najwa yang sudah hadir nih menjadi narasumber kita pada acara Jendela Pendidikan untuk membahas problematika beasiswa pendidikan di Indonesia. Saya juga berterima kasih sekali nih kepada Mbak Galda yang sudah mengundang saya dalam acara seperti ini, sehingga kita bisa berdiskusi nih mengenai isu-isu pendidikan yang menarik dan juga meresahkan seperti ini ya, pemirsa. Baiklah pemirsa, pendidikan merupakan hak segala bangsa. Hanya pendidikanlah yang bisa mengubah masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan bertahan dan tidak akan menjadi apa-apa. Namun sangat disayangkan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan pendidikan di Indonesia disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, harus dari diri kita sendiri untuk melaksanakan atau menjalankan perilaku jujur agar hal-hal tersebut tidak menggoda kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Dan kita sebagai generasi bangsa haruslah memberikan kontribusi yang nyata kepada negara tercinta kita, yaitu dengan pendidikan dan bukan malah menyalahgunakan program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Saya Galda Nabila sebagai pemandu jalannya acara Jendela Pendidikan kami undur diri. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.